Makanya kita hotspot, kata bahasa orang sekarang. Tahu hotspot, Bu? Nah, Pak Ibu udah pintar semua ini. Hotspot itu ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kata para sahabat, bukan aku ya Rasulullah, bukan, karena kau mah sudah bertemu denganku, bersama denganku setiap hari. Sedang umatku di akhir zaman nanti tidak bisa bertemu, tidak bisa bersama di waktu hidup, tetapi mereka selalu membanggakan diriku, selalu bersolawat kepadaku, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya turun lagi keterangan, barang-barang siapa yang mengagungkan Rasulullah SAW akan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kompak kayak artis kadeikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banting. Alhamdulillahilladzi barakatu ilmi wa bisyafa'atin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi mahabbatillah, bi marifatillah, bi aunillah, bi fadlillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pewaris-pewarisnya, para pengikutnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, tetangga kita, keturunan kita semua diaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa nabiyya wa'ada. Yang saya muliakan serta saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para alim ulama, para ustadz-ustadzah, para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati serta saya banggakan, Syekh Bet atau tuan rumah Bapak Abdul Khalid, sekeluarga yang mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali, bersilaturahim, bermuazahah, menggugurkan kewajiban, menuntut ilmu, mengisi kalam-kalam Allah, mengisi majlis-majlis dzikrullah. Sebelum kita bertawasul seperti biasa, ada sedikit wejangan atau nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Dan bukan berarti saya menggurui para sesepuh-sesepuh semua, tetapi suatu kewajiban untuk saling berbagi nasihat. Yang pertama, Allah mempunyai sifat rahmat rahim, penuh dengan kasih sayang kepada kita khususnya. Dengan sifat murah rahman rahimnya, Allah telah mengutus seorang nabi yang begitu luar biasa, nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, khususnya umat pada akhir zaman. Makanya Rasulullah SAW telah berbicara di depan para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindukan, yang ingin pertama kau temui? Rasulullah SAW menjawab, yang kurindukan adalah kekasih. Kekasihku yang kurindukan. Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Apakah kami semua para sahabat? Bukan. Siapa? Aku merindukan umat-umatku di akhir zaman yang tidak pernah ketemu,
tidak pernah bersamaku, tapi keyakinan dan rindunya ada padaku, kata Rasulullah. Jadi kita mau umat akhir zaman ini sudah dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Maka kita sebagai umat Islam, umat di akhir zaman bangga punya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang ketemu, kenal dengan pejabat, foto jepret, pasang di rumah, bangga, blow on. Itu. Tapi setiap apa yang diperintahkan Allah, Allah menurunkan sifat Rahman Rahimnya melalui baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak bangga. Karena kalau dihitung secara logika dan secara matematika, kalau mengandalkan kita ibadah sendiri, sholat, zikir, puasa apa, belum tentu diterima. Belum tentu. Makanya kita hotspot, kata bahasa orang sekarang. Tahu hotspot, Bu? Nah, Pak Ibu udah pintar semua ini. Hotspot itu ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kata para sahabat, bukan aku ya Rasulullah, bukan, karena kau mah sudah bertemu denganku, bersama denganku setiap hari. Sedang umatku di akhir zaman nanti tidak bisa bertemu, tidak bisa bersama di waktu hidup, tetapi mereka selalu membanggakan diriku, selalu bersolawat kepadaku, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya turun lagi keterangan, barang-barang siapa yang mengagungkan Rasulullah SAW akan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Sering Bu ngagungin Rasulullah, Bu? Sering botan? Nah, sekapun-kapun. Itu kadang Rasulullah nggak diingat. Nah, inilah salah satu cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kita duduk bersama di majlis ini. Makanya ciri orang ahli ibadah, orang ahli maca sholawat, itu ada cirinya. Apa cirinya? Bukan sholatnya getol, kelihatannya hebat sholatnya, belum tentu. Ciri-ciri orang yang ahli ibadah itu apa? Yang ketika dia bermahabbah, cintanya, rasanya, rindunya pas kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kebanyakan kita selama ini kalau baca sholawat, zikir, sholat itu kita memaksa. Makanya ketika berzikir baca sholawat, lah sedih-sedih. Ketika baca sholawat, jojong balik asar-asar. Karena apa? Karena kita mau dipenuhi dengan muatan. Bukan kita memenuhi hak Allah, tetapi kita memenuhi hak kita pribadi dengan kalam Allah. Nah, itulah bedanya. Makanya ketika kita memenuhi hak Allah, ketika baca sholawat walaupun 3 biji, jantung. Ketika berzikir istighfar bercucuran air mata. Karena apa? Kita tidak memenuhi hak kita, tapi memenuhi hak-hak yang jadi kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seperti ini, Allah berikan golok. Nah, kita udah dikasih golok nih, kita acungin lagi ke Allah begitu kira-kira. Nah, itulah kita. Kita mau udah tahu kalam Allah itu mulia, kita pakai kalam Allah untuk urusan kita pribadi, sama saja kita dengan menekan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Gusti Allah jangan dilawan, bukan tandingannya. Nah, inilah. Makanya kita bangga menjadi umat di akhir zaman. Jangan mentang-mentang kita banyak dosa-dosa, kita sudah banyak ahli maksiat, kita tidak mau beribadah, salah. Justru dengan adanya baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak dan iman kita. Karena baginda Nabi Muhammad membawa syafaat untuk keselamatan umat manusia, umat Islam di seluruh dunia pada akhir zaman. Makanya saking sayangnya Allah kepada kita, mengirim Rasulullah SAW untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Makanya ketika membaca kalam-kalam Allah, rasakan dengan hati yang penuh ikhlas. Rasakan dengan hati yang penuh cinta. Supaya apa? Supaya nikmat. Saya lihat nih, banyak orang yang ngaji dari sini dari awal sampai akhir. Tuh kadang-kadang baca selawat atau jojong baik. Allah Muhammad, kalau HP ada. Allah Muhammad, atau yang ngobrol aja ada. Karena apa? Tidak ada cintanya. Karena apa? Dia bukan tidak bangga kepada kanjeng Nabi Muhammad.
Tapi ketika anaknya jadi presiden misalkan, wah nggak anak kita pada jadi presiden, modal mau jadi presiden, nggak pada baik. Yang kita banggakan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka agungkan baginda Nabi Muhammad SAW karena telah banyak ditugaskan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, yuk buka pemikiran, belajar mentauhidkan diri, belajar berpikir lebih dalam dan lebih dalam. Karena segala sesuatu apapun yang ditimpakan kepada kita itu belum seberapa dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi kita belum lahir saja sudah dirindukan. Jadi kita umat yang dirindukan, lakukan kerinduan beliau itu, sampaikan dengan kerinduan kita. Makanya kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan salam rindu saya ya Allah. Jangan ini membaca sholawat Maryam 20 kali, habis sholat 12 kali, ya sholat itu bilangnya kita duit ya Allah dan dunia. Nekan namanya. Kata Allah, kau tidak memenuhi hakku, tapi memenuhi hakmu sendiri dengan kalamku. Yang mengizinkan engkau berzikir adalah aku. Yang memberikan suara kepadamu adalah aku. Kenapa kau memenuhi hakmu bukan hakku, kata Allah. Nah, sama saja kita memberi dikasih golok sama Allah, diacungin lagi ke Allah begitu. Nah itulah harus penuh dengan kesadaran. Yuk belajar untuk menikmati kalam-kalam Allah, terutama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gak usah banyak-banyak. Misalkan semalam harus 10.000, gak usah. Yang penting mah ada rasanya. Sekarang 10.000 gak ada rasanya, percuma. Misalkan zikir sholawat 10.000, Allah masih murah, Allah masih murah. Lama-lama tas beda nggak goyang, orangnya mati tidur. Nah buat apa? Itu gak ada rasanya, rasa ngantuk. Tapi kalau 3 kali, 4 kali, 10 kali dinikmati, Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan kanjeng Nabi sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan terus kanjeng Nabi. Terasa keluar banyak mata. Makanya ketika ada orang yang berbaca mahlul qiyam, orang baca sholawat, orang baca maulid, kita bercucuran air mata, itu tandanya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, perbaiki diri kita, perbaiki segala kalam-kalam kita, perbaiki segala ibadah kita penuh dengan keikhlasan dan keridhaan. Jangan perbaiki muka saja, muka mau semenis, alhamdulillah ganteng semenis. Jangan muka yang diperbaiki. Ibu kebanyakan muka mau dibedak, plok, besolat kan lo perbaiki. Biasanya begitu. Ya. Rumah mau dibagusin aja, tapi hatinya nggak pernah dibagusin. Ya. Skincare mahal 5 juta 1 bulan. Buat ngeplok muka. Tetap nanti pulang dimakanin cacing. Yang perlu kita bagusin, yang perlu kita perbaiki adalah amal ibadah kita kepada Allah. Perbaiki hati kita sebaik-baiknya supaya kita berprasangka baik kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya, bacalah kalam Allah penuh dengan perasaan dan penuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diaku umatnya Rasulullah SAW, diaku umatnya kanjeng Nabi, diaku santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dengan membaca sholawat kita diaku umatnya Rasulullah, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekalian marilah